Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darlina Agustina Hutagalung dari Prodi S1 Keperawatan kelas B dengan NIM 0320210059. Saya dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan atau sistem respirasi. Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama itu pengertian dari sistem pernapasan atau respirasi, yaitu pergerakan oksigen atau O2 dari atmosfer menuju sel dan keluarnya karbodioksida dari sel ke udara bebas. Sistem respirasi ini berperan untuk menukar udara ke permukaan dalam paru. Nah, udara masuk dan menetap dalam sistem pernapasan dan masuk dalam pernapasan otot. Adapun guna dari pernapasan, yang pertama, mengambil O2 dari luar masuk ke dalam tubuh, beredar dalam darah, selanjutnya akan terjadi proses pembakaran dalam sel atau jaringan. Yang kedua, mengeluarkan CO2 yang terjadi dari sisa-sisa hasil pembakaran dibawa oleh darah yang berasal dari sel atau jaringan. Selanjutnya akan dikeluarkan melalui organ pernapasan. Yang ketiga, untuk melindungi sistem permukaan dari kekurangan cairan dan mengubah suhu tubuh. Yang keempat, melindungi sistem pernapasan dari jaringan lain terhadap serangan patogenik. Yang kelima, untuk pembentukan komunikasi seperti berbicara, bernyanyi, berteriak, dan menghasilkan suara. Pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu respirasi luar atau eksternal, merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 atau antara darah dan udara. Nah, yang kedua ada respirasi dalam atau internal, merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Pernapasan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui pernapasan dada dan yang kedua melalui pernapasan perut. Nah, yang kita bahas pertama itu tentang pernapasan dada. Pernapasan dada ini pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi otot antar tulang rusuk ini berkontraksi atau mengerut. Nah, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada akan membesar dan mengakibatkan tekanan udara dalam dada akan menjadi lebih rendah sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut yaitu pernapasan yang mekanismenya itu melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan dada. Yang kedua, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar. Nah, sehingga volume rongga dada akan menjadi lebih besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada akan mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Bagian-bagian pernapasan atau respirasi. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung atau nasal merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan atau respirasi dan indera penciuman atau pembau. Adapun fungsi dari hidung, yang pertama sebagai saluran udara pernapasan, yang kedua penyaring udara pernapasan yang dilakukan, yang ketiga sebagai penghangat udara pernapasan oleh mukosa, dan yang keempat membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan kliroid. Merupakan pencabangan dua saluran, yaitu is-ovofaring yaitu menghubungkan mulut, yang kedua ada is-nasofaring yaitu menghubungkan kerongkongan. Adapun fungsi dari faring, yang pertama penghangat dan pelembab, yang kedua fungsi suara, yang ketiga fungsi pengecap, yang keempat fungsi pendengaran, yang kelima fungsi perlindungan.
Yang berikutnya kita bahas tentang laring. Laring atau pangkal tenggorok merupakan jalinan tulang rawan yang dilengkapi dengan otot, membran, jaringan ikat, dan ligamentum. Laring terletak antara faring dan trakea. Di bagian laring terdapat beberapa organ. Epiglottis atau katup tulang rawan yang menutup laring sewaktu merulan. Fungsi dari laring. Vokasi adalah berbicara melibatkan sistem respirasi yang meliputi pusat khusus pengaturan bicara dan mukosa cerebri. Fungsi dari laring, yang pertama untuk fonasi, yang kedua artikulasi dan resonansi. Yang berikutnya trakea. Trakea atau batang tenggorok adalah tabung berbentuk pipa seperti huruf C yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput terletak di antara vertebrata thoracis B. Fungsi dari trakea. Yang pertama, mukosa trakea terdiri dari epitel keras seperti lamina yang berisi jaringan, serabut-serabut elastis. Jaringan mukosa ini berisi granula mukosa sampai ke permukaan epitel menyambung ke pembuluh dari darah bagian luar, mencegah trakea mengempis. Kartilago antara trakea dan esofagus lapisannya berubah menjadi elastis pada saat proses menelan sehingga membuka jalan makanan-makanan yang masuk ke lambung. Yang berikutnya ada vulmo. Vulmo adalah salah satu organ sistem pernapasan yang berada di dalam kantong yang dibentuk oleh pleura parietalis dan pleura visceralis. Baiklah teman-teman, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.